Begitu saya udah kencing, udahan, saya nggak langsung jalan, saya pelan-pelan nengok ke belakang gitu. Wah ilah bang, itu muncul lagi sosok yang ada di TV itu, perempuan rambutnya panjang itu. Dia lagi gini bang, ngintip, jadi setengah badan begini. Perempuan itu teriak-teriak jerit-jerit gitu. Terus sampailah dia berantem tuh sampai jalan ke arah luar balkon. Dan disitulah saya ngeliat perempuan itu terjun dari lantai 28 ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gua udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu apartemen di daerah Jakarta Barat. Kita kenalan dulu, sebelah gua ada Bang Angga. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan nempatin salah satu apartemen nih Bang ya di daerah Jakarta Barat nih. Jakarta Barat. Untuk letaknya atau nomor apartemennya kita samarin, nggak usah kita sebut lah, nggak usah samarin juga lah. Ya. Nah ini kan nempatin ini gimana Bang? Nyewa apartemen atau punya apartemen tuh gimana? Nggak, jadi saya punya teman yang kerja di sana, yang dia biasa menyewakan unit-unit apartemen. Oke. Nah, saya diajaklah ke sana. Jadi saya sewa apartemen itu gitu, tapi gratis kata dia. Gratis. Nah, kenapa dikasih gratis itu? Nah, jadi gini Bang, jadi sebelumnya itu dia pernah ngelihat saya cerita pengalaman horor saya di sini nih. Oh, yang villa. Yang villa Kisah Tengah Malam itu. Nah, dia ngubungin saya. Bang, bolehlah main ke apartemen saya gitu gratis nih kata dia gitu kan. Lah tumben saya bilang gitu. Ngajak-ngajak gratis gitu. Enggak, soalnya di tempat ini ada pernah sering ada kejadian-kejadian horor kata dia. Iya. Ya kali aja lu bisa ngalamin juga di situ gitu. Berarti kan semacam ditantang nih. Iya, betul. Tempat ini apartemen yang angker nih di unit gue nih. Iya. Tuh kasih gratis gitu. Iya, kata dia. Dan berapa hari berarti ini tempatin itu? Jadi sebenarnya 2 malam. 2 malam. Sebenarnya 2 malam, cuman gue nggak kuat. Semalam udah? Akhirnya cuma semalam aja. Wah, kacau sih. Nah ini bulan apa tuh kejadian? Kejadiannya belum lama. Kemarin tuh bulan Juni. Juni? Iya. Oke. Baru 2 bulan. Berarti nggak lama setelah lu podcast di sini nih? Betul, iya. Duh, kacau-kacau. Berarti jatuhnya ditantang nih. Iya. Salah satu apartemen Jakarta Barat. Nah, berarti tuh lu di situ semalaman doang nih? Semalaman doang. Ngalamin kejadian horor. Iya, betul. Dan akhirnya nggak kuat itu kan? Cabut. Kuat. Tapi di apartemen itu pastinya ada kan cerita-cerita kenapa horornya, angkernya gitu? Ada, nanti ada historinya sebenarnya. Oke. Berarti untuk gimana cerita kita tahan dulu nih Bang ya. Oke nih, bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Kejadian ini sebenarnya belum lama. Waktu itu di bulan Juni kemarin sebenarnya. Jadi saya punya teman itu, dia kerja di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Dia bagian yang biasa nyewa-nyewa unit apartemen itu. Saya punya teman di sana dan saya itu ditelepon. Dia nelfon saya itu ngajak saya tinggal di apartemen itu, sewa apartemen itu dengan gratis selama 2 malam. Karena apa? Karena dia itu pernah ngeliat saya podcast di sini di Kisah Tengah Malam. Iya. Pada waktu itu kan cerita tentang villa yang pernah saya ceritain itu. Nah dia bilang, Bang, sekali-sekali mainlah ke sini gitu, gratis nih 2 malam aja gitu. Loh kenapa tumben kok dikasih gratis gitu, diajak gratis nginep di apartemen itu gitu. Terus dia cerita, sebenarnya di sini ada horornya, kata dia, ada kejadian-kejadian yang pernah gue alamin Bang. Ya lu datang aja lah ke sini main gitu, dia gitu kan. Ya udah, setelah itu beberapa hari kemudian tuh saya ke sana sekitar pukul
jam 12-an lah. Jam 12 saya sampai sana, sampai apartemen itu. Sampai apartemen itu saya ketemu sama teman saya ini. Saya ke sana itu nggak sendiri, tapi berdua. Saya ngajak temen. Jadi karena saya nggak berani sendiri gitu kan, saya ngajak temen namanya si Pian. Udah itu saya sama Pian sampailah di apartemen tersebut sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang saya ketemu sama teman saya yang kerja di situ. Ya sebut aja namanya Bobby ya. Sebut aja namanya Bobby. Dia ketemu sama dia, akhirnya kita ngobrol tuh di bawah, ngobrol di kantin bawah. Ngobrol di kantin bawah, dia cerita nih, Bang, gue ngajak lu ke sini nih, karena di sini gue juga sering ngalamin di salah satu unit tempat gue, itu sering terjadi hal-hal yang di luar nalar, Bang, katanya. Lu kan pernah cerita di podcast kalau lu pernah lihat sesuatu ini itu, cobalah lu ke room gua, kata dia gitu. Ya tapi gua buat teman, gua nggak berani sendiri. Iya, tenang aja, kata dia gitu kan. Terus gue bilang gini, kenapa nggak lu aja yang cerita? Gua bilang gitu kan. Kenapa nggak lu aja yang cerita, kan lu juga ngalamin. Sebenarnya gue mau, Bang, cerita, kata dia. Tapi gua takut karena ini tempat kerja gua. Ini tempat kerja gua, tempat gua nyari nafkah. Takutnya kalau gua cerita nanti takut terjadi sesuatu sama gua, kata dia gitu. Makanya dah lu aja yang cerita, nanti lu ngalamin dulu lah di sini, baru lu bisa ceritain, kan sama aja, kata dia gitu. Ya siapa tahu lu ngalamin juga apa yang gua alamin juga, kata dia gitu. Wah, boleh deh gitu kan. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol itu, dia cerita. Jadi pernah dia itu lagi bersih-bersih, dia ngelap kaca di balkon. Itu udah bersih, udah kinclong, udah benar-benar bersih. Itu sama dia ditinggal ke toilet cuma beberapa menit, buang air kecil. Dia balik lagi tuh kaca itu udah kotor lagi, udah debu. Dan ada telapak tangan. Iya, telapak tangan. Dia cerita ke saya begitu. Terus ada lagi waktu dia bersih-bersih nyapu. Dia sapuin tuh sampah, dia udah satuin tuh sampah di pengki itu. Itu ditinggal berapa detiknya tiba-tiba udah berantakan lagi. Kayak ditendang gitu. Iya, jadi padahal di situ itu AC-nya lagi dimatiin kan, dan nggak ada angin dari luar pada saat itu. Iya. Itu salah satu yang dia alamin. Dan temannya pun, teman sekerjanya itu juga pernah yang namanya lagi bersih-bersih di toilet. Dia itu kayak dengar suara-suara yang aneh, padahal siang. Siang. Dan malamnya itu pernah dia lagi ganti spray, kalau nggak salah, ganti spray itu temennya ini loh, temennya yang si Bobby ini. Dia pernah cerita kalau di balkon itu dia ditunjukin sosok itu seperti kayak kuntilanak itu berdiri. Nah, jadi cerita-cerita itu nyampailah ke saya kan, dia cerita itu semua. Itu yang terjadi itu seperti itu, Bang, kata dia gitu. Yang ntar lu ngalamin aja deh, ngalamin sendiri, kata dia gitu. Sebenarnya saya tuh agak takut gitu kan, agak ngeri juga, cuma karena ada teman dari si Pian ini, akhirnya ya udah 2 hari kan nginep gratis gitu kan. Lumayan. Nah terus udah itu sekitar ngobrol sejaman lah, antar sejam ngobrol. Itu jam 1 itu kita masuklah ke room. Ya kita duduk di lokasi di roomnya itu, dia di begitu pintu masuk itu ada meja makan, dan di tengah itu ada kayak tempat cuci piring itu agak lengkap sih semuanya. Terus di bagian pojok deket balkon itu ada ruang TV dan kamarnya ada 2. Gede ya? Gede. Jadi kamarnya ada 2, kamar yang utama di depan di agak deket balkon itu di belakang ruang TV. Ya? Sebelahnya lagi kamar yang kedua yang agak kecil gitu. Nah setelah itu kita sampailah di situ di dalam. Ya emang nggak ada apa-apa. Pertama kita datang biasa aja. Itu tempatnya bagus. Jadi bener-bener nggak kayak yang apa kita bayangin. Katanya serem, tapi dekornya bagus dan kayak masih baru semuanya gitu. Mewah lah gitu. Mewah, udah nggak kelihatan kayak horor, nggak gitu. Jadi, nah setelah itu kita duduk di situ ngobrol, nonton TV lah segala macam. Itu dari siang tuh sampai sore kan, itu nggak terjadi apa-apa, aman-aman aja kan. Setelah itu sekitar jam 17, jam 5, itu saya mau mandi pada saat itu. Nah di sini udah mulai keanehan sebenarnya. Jadi jam 5 itu saya mandi, saya pakai shower tuh, terus saya sabun. Di situ ada sabun batangan, Bang.
Oke. Sabun batangan yang biasa di hotel-hotel ini kecil segini tuh. Saya ambil, saya sabun itu saya balikin lagi tuh ke situ. Saya balikin ke situ, pas saya lagi bilasan itu tiba-tiba sabun itu jatuh sendiri, Bang. Tapi setelah jatuh sendiri itu saya nggak berpikiran terlalu jauh, mungkin ini kesenggol atau kena shower gitu kan, licin atau gimana. Saya nggak berpikiran aneh, saya ambil gitu sabun, saya balikin lagi ke tempatnya lagi. Saya mandi lagi, saya pakai shower lagi. Yang kedua itu jatuh lagi, dan jatuh lagi udah mulai, kok jatuh lagi ya? Setelah itu saya ambil, saya pungut, saya taruh lagi, dan ketiga kali itu nggak jatuh lagi. Akhirnya saya lanjutin tuh. Saya nyalain shower, pakai air dingin kan pada saat itu saya pakai air dingin. Tiba-tiba itu pas lagi mandi itu showernya mati, airnya mati, nggak nyala. Saya gini-gini, saya liatin gini, kok mati sih? Itu belum saya putar-putar, jadi baru cuma sekitar berapa detik gitu. Saya gini-gini nggak nyala, tiba-tiba tuh nyala sendiri lagi dengan keadaan air panas. Wah, gitu. Gila. Saya kaget, langsung saya kayak sontak saya buang gitu aja kan, saya buang gitu langsung cepet saya matiin. Itu saya langsung andukan tuh, Bang. Masih ada sabun di badan saya, masih saya andukan. Selesai saya keluar tuh, akhirnya saya cerita tuh sama si Pian. Pian, tadi gue itu mandi, itu sabun jatuh sendiri. Itu sampai hampir 2 kali tuh sabun jatuh sendiri. Terus kata dia gini, ya, terus air shower itu tadinya dingin berubah jadi panas, padahal nggak gue puter, terus mati sendiri. Wah, kalau gitu gue nggak jadi mandi dah, kata dia gitu. Takut duluan dia. Iya, dia udah takut duluan. Akhirnya dia nggak mandi tuh. Nah, setelah itu sore kita duduk itu nonton TV kita kencengin, saya takut takut kalau ada suara apa lah gimana gitu. Akhirnya TV saya kencengin tuh, suara saya kencengin. Nah, nggak ada apa-apa, aman. Nah, jadi pas sorenya itu kita keluar tuh, Bang. Kita keluar itu sebenarnya mau cari cemilan di bawah. Jadi kita ada di lantai 28. Oke, 28. Ya, kita ada di lantai 28. Saat itu kita ada di lantai 28. Kita turun ke bawah. Rencananya kita mau cari cemilan di bawah buat makan nanti malam gitu. Saya turun itu sekitar habis maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib tuh saya turun. Dan di sini juga aneh, Bang. Jadi begitu saya naik lift turun ke bawah itu dari lantai 28 ke bawah. Ini hampir namanya setiap lantai itu lift berhenti, Bang. Kebuka. Oke. Jadi seperti kayak ada orang yang mau masuk dari luar ke dalam kan. Pertama tuh saya nggak berani keluar. Begitu turun beberapa lantai itu tiba-tiba ting. Ya. Berhenti kebuka. Ada yang mencet dari luar. Kayak ada yang mencet. Tapi saya nggak berani keluar. Akhirnya tutup lagi. Turun lagi. Ting. Gini lagi gitu. Saya nggak berani keluar. Yang ketiga kalinya saya tuh keluar. Saya keluar, saya tengok bener-bener nggak ada orang. Sepi. Begitu saya masuk udah turun ke bawah itu, saya sampai sama si Pian ini sampai lirik-lirikan. Ini gimana nih, ayo lo, takut-nakutin gitu kayak dia nakutin saya nakutin dia gitu kan. Terus setelah itu saya turun ke bawah, akhirnya kita cari cemilan lah di situ di bawah. Setelah itu kita balik lagi itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Sekitar jam 8 kita balik lagi naik ke atas. Saya naik lift itu lagi. Dan sama, begitu ke atas, itu kejadian lagi. Jadi setiap beberapa lantai, itu pasti bunyi ting, itu lift berhenti, pintunya terbuka. Tapi bener-bener nggak ada orang. Itu hampir setiap lantai. Dan terus, sekitar lantai, kalau nggak salah, lantai 14 atau 15, saya lupa ya. Itu sempat terjadi begitu, ting, berhenti, pintunya kebuka. Itu saya ngeliat ada bapak-bapak berdiri di depan lift. Pas di depan lift. Dia mukanya pucat tapi biasa, kayak pakai baju orang biasa aja gitu. Saya pikir dia mau naik kan. Saya sama si Rian pun minggir gitu. Itu dia nggak naik, Bang. Diem aja terus ketutup lagi. Nah, sejak itu siapa tadi? Saya bilang gitu kan. Wah, udah jangan pikirin. Sampailah kita di lantai 28. Sampai lantai 28 kita jalan tuh ke lorong ke kamar kita. Jadi kamar kita itu di lorong itu hampir di ujung, Bang. Jadi ada kalau nggak salah ada dua room baru kita gitu dari ujung. Paling pojok lah ya. Iya, paling pojok, terus ada ngelewatin 2 room. Terus baru room kita gitu. Itu jauh dan itu lewatin aja udah kayaknya merinding gimana gitu berdua kan.
Sampailah di depan pintu, kok buka kunci, itu pintu nggak bisa kebuka. Udah saya buka-buka gini, saya pakai kunci itu nggak bisa kebuka. Cek nggak bisa kebuka. Nah ini salah kunci apa gimana nih? Saya coba diem kan, saya abis saya gitu saya diem lagi. Itu kayak ceklek gitu. Dari dalam berarti? Dari dalam. Oke. Langsung begitu, tapi nggak langsung kebuka, cuma ceklek gitu doang. Pas gitu kita dorong berdua tuh, pelan-pelan. Kebuka itu pintu. Itu ada yang bukain dari dalam? Kayak ada yang bukan dari dalam. Iya. Gitu. Ini kayaknya udah merinding gitu kan. Saya di situ udah, waduh nih ada yang aneh nih. Ian mau bilang, masuk. Pas masuk kita tutup pintu. Setelah itu kita duduk tuh nonton TV kan. Dan nyalain TV kita nonton sambil ngemil tuh makanan yang tadi di bawah cemilan. Itu ada yang ketok 3 kali bang. Tok gitu. 3 kali ketokan. Saya bilang, Yan tuh liatin siapa si Bobby kali. Ada yang mau diomongin apa gimana. Kata si Pian, kalau dia ngomongin pasti WA dulu, kata dia bilang gitu kan. Iya benar bro. Terus ya udah lihat aja siapa. Nah, si Pian tuh ngeliat tuh, bukan saya. Si Pian yang ngeliat ke itu, tapi belum dibuka. Dia ngintip dari lubang yang tengah itu. Kecil itu. Gak ada siapa-siapa kata dia gitu kan. Buka pintunya, namanya dibuka tuh. Emang gak ada siapa-siapa. Gitu. Dari lorong juga gak ada orang? Gak ada orang sama sekali. Terus saya tutup lagi. Yan, TV nyalain gedein. Dia bilang, gedein nyalain. Biar nggak ini takutnya ada ketok-ketok suara lagi biar kita nggak denger lah. Gedein tuh TV ya. Gitu gedein kita nonton. Itu TV tiba-tiba mute sendiri. Dia tuh mute sendiri. Remote-nya? Remote-nya di depan TV. Oh, oke. Nggak kedudukan ya? Enggak. Oke. Tiba-tiba mute, suaranya hilang sendiri. Segedein lagi. Taruh lagi. Mute lagi. Wah ini remote yang rusak apa gimana nih? Dia bilang gitu kan. Kata dia, wah ini bener kata si teman lu nih, kata dia gitu kan. Aneh nih. Terus saya sempat lucu sih sebenarnya. Di situ antara takut sama lucu. Itu kayak seakan-akan kita itu lagi diperhatiin gitu. Kita lagi apa ya? Kayak semacam kita di situ itu kita diperhatiin sama yang nggak jelas gitu kan. Sampai kayak dia kayak nggak suka kalau suaranya dikencangin atau gimana. Iya. Akhirnya gini, coba ya. Itu disedengin aja, dikencengin, sedengin aja. Mute lagi apa enggak? Saya bilang gitu kan. Terus sambil ketawa-tawa saya itu. Kemudian disedengin gitu. Dan bener nggak mati-mati lagi. Gitu. Kalau suara gede nih baru mati. Suara gede dimatiin sama dia. Oke. Dan itu, aduh, itu bener-bener. Dan setelah itu, kita makan kan. Saya duduk di depan TV itu berdua sama si Pian itu kan. Kita nonton TV pada saat itu, nonton berita malam itu. Kita duduk, saya itu nggak sengaja itu saya ketiduran bang. Oke. Jadi sebelah saya itu ada si Pian, dia nonton juga, sebelahnya saya lagi. Jadi di sofa depannya itu TV. Saya lagi nyender gini, tiba-tiba gini, saya itu ketiduran. Saya ketiduran dan nggak tahu kenapa tuh saya tuh kayak kebangun gitu, antara tidur nggak tidur gitu. Jadi mata saya itu fokus ke TV sama, jadi yang normal tuh otak sama mata saya aja gitu ngeliat ke TV. Badan saya tuh kayak tidur gitu, rasanya tuh begitu. Nggak bisa bangun. Saya ngeliat ke TV, tiba-tiba tayangan di TV itu berubah jadi kayak ada sosok gitu. Itu wajahnya itu benar-benar hancur bang. Aduh, rambutnya panjang tuh, wajahnya tuh hancur, perempuan itu. Saya kaget gitu sampai kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Itu sebelah saya ada si Pian, terus dia bangun, dia jalan ke kamar. Saya ngelihat sendiri si Pian jalan bangun ke kamar. Saya teriak, Yan, tolongin gua, Yan. Itu dia nggak dengar, dia jalan aja ke kamar gitu. Setelah itu saya berontak gitu. Akhirnya kebangun juga, buak gitu. Dan suasana berubah lagi, TV tadi tuh jadi berita lagi. Saya langsung jalan ke kamar nemuin si Pian itu. Yan, lu gimana sih tadi gua teriak-teriak minta tolong, lu nggak denger, main nyelonong aja ke kamar. Minta tolong gimana? Kata dia, lu ketiduran, kata dia gitu. Lu ketiduran, nggak bilang minta tolong sama gua, kata dia. Orang gua ngeliat lu ketiduran, makanya gua ke kamar, gua pindah. Dia bilang gitu kan. Iya. Gua pindah, gua mau tidur. Waduh, Yan, tadi di TV itu gua ngeliat kayak ada perempuan rambutnya panjang gitu. Udah jangan nakut-nakutin, kata dia gitu kan ya. Udah nakut-nakutin, udah tidur aja. Akhirnya kita tidur tuh di kamar utama.
Kamar tamu berdua tuh masih Pian. Oh, yang dekat balkon ya? Dekat balkon, ya. Okay. Jadi kalau kita pintunya ke bawah itu balkon kelihatan, gitu. Jadi kita tidur di kamar itu berdua, dari kamar berdua tuh, dan ternyata tuh saya jam berapa nggak tahu tuh saya antara mimpi nggak mimpi kayak gitu lagi kejadiannya kayak apa rep apa gimana itu nggak ngerti. Itu saya mimpi kayak jadi saya seakan-akan tuh di waktu saya bangun itu saya duduk di meja makan yang saya bilang itu. Oh iya. Kayak yang deket pintu. Saya duduk di situ. Jadi kita tuh kayak nontonin orang. Ada perempuan pasang tuh berantem di depan saya. Jadi dia berantem cekcok gitu. Cuma saya nggak jelas tuh dia ngomong apa. Dia kayak jerit-jerit teriak-teriak gitu nggak jelas gitu. Saya tuh kayak nontonin aja begitu. Ngimpinya itu begitu. Tapi namanya kita ngerasa ngimpi ya. Jadi kita nggak kepikiran kalau emang kita lagi ada di situ atau gimana, apalagi kenapa, jadi nggak ngaja kalau itu mimpi gitu kan. Tiba-tiba saya itu kebangun, sekitar jam 1 malam atau jam 2 malam saya lupa. Jam 2 malam tuh saya kebangun, kaget, akhirnya saya mau ke toilet tuh pengen buang air kecil. Saya pengen ke toilet buang air kecil, gara-gara mimpi itu saya kebangun, akhirnya saya ke toilet itu. Begitu saya buka pintu ke ruang tengah itu saya nyalain lampu, nyalain lampu, tiba-tiba itu ada suara orang nangis, suara perempuan nangis. Begitu saya bingung dari mana nih suaranya ya, saya tegesin gitu, kayak gitu. Saya dengerin deketin, itu ternyata ada di dalam kamar mandi. Pada saat itu kamar mandinya itu tertutup. Lalu saya deketin itu, saya buka pelan-pelan itu. Nggak ada siapa-siapa. Tapi saya yakin jelas suaranya itu ada di kamar mandi ya tadi. Iya, karena emang sebelum saya buka itu saya sampai nguping begini di pintu itu benar-benar ada suaranya. Jelas itu pas nguping. Jelas suaranya di dalam situ. Begitu saya buka pelan-pelan itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya buang air kecil lah masuk ke dalam. Pintu saya buka. Jadi pintunya, kalau toilet itu WC-nya itu madepnya ke arah pintu. Jadi kita kalau buang air kecil itu madep ke kloset itu pintu di belakang kita, gitu kan. Posisinya berdiri kan. Buang air kecil di situ. Pada saat buang air kecil itu, kok tiba-tiba kayak ada yang merhatiin dari belakang itu. Namanya pintu kebuka kan. Kita kalau ada yang merhatiin di belakang kita pasti ngerasa kan, walaupun kita nggak ngeliat pun kita ngerasa. Ini kok ada yang merhatiin, pas lagi masih kencing itu. Ada yang merhatiin, tapi yang nggak bukan siapa-siapa kali. Perasaan doang kali. Saya terkencing. Tapi saya penasaran. Saya mau nengok takut gitu ya. Tapi kan ntar juga udahan keluar-keluar juga kan. Iya. Begitu saya udah kencing, udahan. Saya nggak langsung jalan, saya pelan-pelan nengok ke belakang gitu. Wah ilah bang, itu muncul lagi sosok yang ada di TV itu, perempuan rambutnya panjang itu. Dia begini bang, ngintip. Jadi setengah badan begini, setengah badan rambutnya panjang begini. Wah kaget saya bang, langsung celana belum saya settingin, belum apa itu. Saya teriak sekencang-kencangnya itu bang. Saya teriak sekencang-kencangnya, itu si Pian bangun. Mungkin karena dengar suara teriakan saya ya, nyamperin saya, ada apaan gitu. Itu begitu saya teriak itu sosok itu hilang, nggak ada. Nah akhirnya saya masuk lagi ke kamar, saya cerita ke si Pian, tadi gua kencing, itu di belakang gua ada, tahu kuntilanak apa bukan nggak tahu gitu. Pokoknya itu rambutnya panjang, mukanya itu hancur, yang sama yang gua ceritain dia ada di TV, gua bilang. Wah, lu halusinasi kali. Tadi gue juga mimpi sih sebenarnya, kata dia gitu. Gue mimpi, cuman posisinya itu perempuan itu lagi nangis di depan balkon. Berdiri di situ, dia mimpi kayak gitu, sama persis. Cuman posisinya saya mimpinya tadi lagi berantem kan sama sosok sama laki-laki itu. Tapi dia mimpinya perempuan itu lagi nangis di luar balkon gitu. Dan yang kayak ke kamar mandi itu, kalau itu kan bukan mimpi, emang benar yakin jelas-jelas tuh bisa ditampakin itu perempuan itu. Saya langsung cerita tuh ke si Pian itu, gimana nih, udah kita tidur lagi aja dah, jangan dipikirin deh tadi gitu. Kita tidur lagi lah tuh, tidur lagi. Nah di sini ini saya tidur di depan TV, nggak ke kamar karena saya takut dimimpin itu lagi. Akhirnya saya duduk di depan TV itu di sofa, saya tidur di sofa tuh, lampu saya nyalain, tidur sofa, tidur di situ. Disinilah saya ngalamin hal yang benar-benar itu jelas gitu, jelas banget. Jadi begitu saya tidur itu, saya tuh ngelihat itu ada perempuan di depan saya itu lagi berantem.
Oke, jadi kejadian sama kayak mimpi yang di awal itu. Iya. Dia lagi berantem, dia teriaknya jerit-jerit tuh perempuan itu sama sosok laki-laki ini, kayak dorong-dorongan lagi, tarik-tarikan. Itu sampai dia jalan itu menuju ke arah balkon. Itu saya kayak tiduran begini itu kayak nontonin gitu. Badan saya nggak bisa bangun, nggak bisa apa, kayak seperti sama kayak waktu saya ngeliat di TV itu ya. Persis kayak gitu. Saya nggak bisa gerak apa sih, kayak dipaksa untuk melek gitu ngeliatin dia lagi ribut, lagi berantem. Jadi berantem itu nggak jelas, perempuan itu teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Terus sampailah dia berantem itu sampai jalan ke arah luar balkon. Dan disitulah saya ngeliat perempuan itu terjun dari lantai 28 ke bawah. Lompat itu? Nggak lompat, jadi kayak dia jorok-jorokan. Sama sosok laki-laki ini. Jorok-jorokan gitu, begitu dia lompat, laki-laki ini berbalik, hilang. Gitu. Iya. Jadi yang saya lihat itu begitu. Saat abis cewek ini lompat, laki-laki itu berbalik badan, mau masuk ke balkon lagi itu, mau masuk ke kamar lagi dari balkon luar, itu hilang. Di saat itu juga saya kebangun itu, tiba-tiba itu udah pagi. Saya cerita ke si Pian, lu mau ngelanjut lagi semalam lagi di sini? Enggak kata dia. Udah 2 kali dimimpiin sama perempuan kayak gitu. Ya sama, gue bilang. Tadi itu semalam itu, gua ngelihat itu perempuan itu ribut lagi, terus sampai perempuan itu tiba-tiba terjun loh dari lantai 28, dari lantai sini ke bawah. Gue ngeliat sendiri itu pakai mata gue sendiri, badan gue nggak bisa gerak, tapi gue ngeliat itu berantem. Gue bilang gitu, terus dia, ya udah pagi kita cabut aja kata dia gitu kan. Itu sekitar jam 6 sore itu, jam 6 pagi itu, jam 6 pagi akhirnya kita WA tuh sama si Bobby. Bob, nanti sekitar jam 7-an gue balikin kunci nih. Gue balikin kunci nih. Gue nggak lanjut katanya. Kenapa emang kata dia gitu dia WA. Kenapa emangnya kata dia. Lu ngalamin akhirnya lu ya kata dia gitu kan. Iya bener. Kan gue ceritain bilang gitu kan. Setelah itu sekitar jam 7 jam 8 itu kita turunlah ke bawah. Ya turun ke bawah. Kita ngobrol lagi sama si Bobby. Kita bola tuh sama si Bobby. Bilang gimana? Lanjut nggak kata si Bobby. Masih ada semalam lagi nih belum katanya. Sayang tuh gratis juga dari gua kata dia gitu kan. Dia ngeledek gitu kan. Terus saya bilang, lu ngeledek lo kata dia. Tadi tuh gua bener-bener ngalamin Bob. Ngalamin apaan aja yang lihat kata dia. Apaan aja. Yang jelas tuh kayak ada sosok perempuan. Itu perempuan lagi berantem di dalam kata dia bingung. Terus gua lagi kencing di kamar mandi. Pintu gue buka kan malam-malam, gue tengok ke belakang itu ada cewek itu rambutnya panjang, mukanya hancur tuh gini miring begitu setengah badan ngeliatin gue kaget, gue teriak tuh tanya si Pian, gue bilang Pian sampai nyamperin gue lagi tidur, gue jerit dia ketawa geli banget. Nah abis ini lu ceritain ya, lu ceritain di podcast lagi kata dia gitu kan. Wah sial lu bilang gitu kan. Terus kata dia gini nih, gue kasih tahu ya, ini room yang lu pakai semalam itu di lantai 28 itu. Ini saya nggak mau nyebut nomornya ya, ini agak enak. Di lantai 28 itu belum lama tuh tahun 2021 tuh ada yang bunuh diri bro. Bunuh diri gimana? Ya iya, perempuan masih umur 22 tahun tuh bunuh diri, lompat dari lantai 28 ke bawah. Wah lu yang benar katanya. Benar. Tapi yang gue lihat itu dia nggak bunuh diri bro, gue bilang. Nggak bunuh diri Bob, yang gue lihat tuh nggak bunuh diri. Dia tuh kayak lagi berantem sama pacarnya, nggak tahu siapa gitu. Dia tuh tarik-tarikan, akhirnya jorok-jorokan itu di balkon itu lompat jatuh, bilang. Terus wah nggak tahu dah, pokoknya sih emang kejadian itu bunuh diri bro kata dia. Bunuh diri bang kejadiannya kata dia. Dan itu makanya gue nyuruh lu ke situ supaya lu bisa cerita lagi, soalnya di sini itu sering banget kejadian. Gua mau masukin ada yang mau nyewa, gue bawa ke sini. Itu sekitar 1 jam lewat aja dia udah hubungin gue lagi minta pindah tempat. Katanya nggak nyaman. Padahal lu lihat sendiri kan roomnya kayak gimana, bagus padahal. Iya, roomnya gimana bagus kan? Iya bagus. Nah itu mungkin dia juga ngalamin juga, mungkin nggak se-horor lu kali kata dia gitu, karena dia cuma baru sejam doang kata dia gitu. Terus dia bilang jadi itu tuh bener-bener kejadian gitu. Belum lama bang, tahun 2021 dia. Itu kejadian. Perempuan tuh masih umur 22 tahun. Jadi perempuan itu katanya penyewa juga di situ beberapa hari.
Dia sendiri katanya. Oh, nyawanya sendiri. Nyawanya sendiri katanya. Dan itu sempat viral, Bang. Dan ada di TKP itu emang ditemuin emang sendiri. Tapi yang saya alamin itu, saya ngelihat itu nggak sendiri, tapi ada sosok laki-laki. Tuh. Dan setelah itu ya selesai dia cerita, saya searching, saya iseng-iseng itu, ternyata emang ada. Ada benar beritanya? Ada beritanya. Oke. Lompat dari lantai 28. Dari 28. Berarti pas kejadian si ini lompat nih, dari lantai 28 nih, si teman lu Bobby nih Bang, udah kerja situ belum? Maksudnya gimana? Nah, si Bobby ini udah kerja di sini belum? Udah katanya. Udah. Oh, berarti cuman pada saat itu gedungnya itu nggak cuma satu, Bang. Jadi dia ada di lain-lain gitu. Oh, dia lagi di tempatin di mana gitu. Iya. Dan kebetulan ini lagi di rolling, dia di situ, megang gedung yang ini. Iya. Dan dia dapat cerita dari teman-temannya. Dia juga pun ngalamin waktu bersih-bersih. Dan nggak sengaja dia ngelihat tayangan saya itu. Dia, coba, lu kan pernah lihat. Coba lu datang ke rumah gua dah. Ya, berarti pas kejadian itu dia udah ada di situ, ngelihat kejadiannya langsung itu pas lompat. Udah ada. Udah kejadian. Sih. Berarti apa namanya ya? Hampir semua yang kerja di situ ya, masuk kamar situ ngalamin semua. Ngalamin. Yang kerja di situ ngalamin dari bersihin spray itu itu kering. Begitu katanya ya, saya dengar dari cerita si Bobby ini temannya pernah dia lagi bersihin spray itu kering. Begitu dimasukin ke kan ada dia bawa itu kalau bersih-bersih itu bawa yang tempat itu begitu dimasukin ke tempat buat bawa nyuci itu spray itu basah belum di basah air. Oke. Padahal belum disiram, belum diapa itu kayak gitu. Basah gitu ya. Dan terus kadang-kadang ada yang lagi bersih-bersih di kamar mandi dengar suara-suara nangis katanya. Dan saya ngalamin itu ya pas nangis itu udah sampai benar-benar ditongolin sosok itu. Mukanya itu hancur. Dan mungkin mukanya hancur tuh kan memang jatuh kali ya dari lantai 28 ke bawah itu. Mukanya dulu bagaimana nggak tahu ya. Itu mukanya benar-benar udah nggak berbentuk, Bang. Iya. Cuman kalau pas pasti kan ada TKP kepolisian segala macam. Emang itu bilangnya bunuh diri? Bunuh diri, Bang. Dan nggak ada usut-usut kalau ini dibunuh pacarnya enggak? Enggak. Oke. Tapi yang saya mimpiin, yang saya lihat langsung itu dia nggak sendiri, dia ribut berantem di situ. Gitu. Apa mungkin itu sosok yang lain atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang saya lihat itu emang pada saat itu dia nggak sendiri. Saya 2 kali loh dimimpin ini. Yang pertama itu waktu saya tidur di kamar itu, saya duduk, posisi saya itu duduk kan di meja makan kan. Pas mimpi itu ya. Yang pertama itu tiba-tiba awal-awal itu saya duduk di meja makan itu dia lagi ribut, diribut di ruang tengah itu, kayak teriak-teriak gitu, terus ada fisik juga. Saya lihat itu. Gimana orang berantem lah ya. Orang berantem. Dan yang kedua itu kan saya tidur di sofa depan TV. Iya. Dan di situ saya mulai benar-benar ngelihat dia berantem sampai berjalan lama-lama keluar ke balkon. Itu pintu itu kan ada pintu di balkon. Itu tembus dia, Bang. Oh, dalam penglihatan ini. Dalam penglihatan saya itu dia tembus. Jadi berantem itu jatuh. Iya. Gitu. Mungkin saat kejadian aslinya pintu itu kebuka atau gimana kita nggak tahu. Ya. Karena emang dasarnya dalam laporan kepolisian emang itu bunuh diri. Nah, sebelum ada kejadian itu teman lu si Bobby ini udah itu loh. Si Bobby benar tadi ya? Iya, Bobby. Nah, teman lu si Bobby ini udah kerja situ belum? Tahun 2020 nih. Udah kerja. Nah, di situ angker nggak? Dia bilang nggak angker. Nggak, sebelum kejadian. Belum angker itu di situ. Oh, berarti... Jadi dia selama katanya baru itu kejadian itu, dan setiap orang yang mau sewa di tempat itu selalu nggak pernah nyaman. Sebelumnya nggak pernah ada masalah di mana-mana, aman-aman aja. Berarti bisa disimpulin kalau emang angker itu emang di kamar itu aja. Kamar itu aja kayaknya. Untuk apartemen lainnya di gedung lain, unit lain itu nggak masalah. Nggak masalah. Dan saya juga lebih penasaran sama sosok bapak-bapak itu yang saya temuin di lift nggak mau jadi masuk. Ya, yang lantai 14-15 itu antara misteri itu saya belum tahu itu siapa, apa emang dia sering gangguin di lift atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya ngadep lift kan? Ngadep ke kita, jadi kita tuh kayak pintu kan kebuka. Karena emang ada orang yang mau masuk, kita minggir. Jadi si Pian sama saya itu minggir begini karena dia mau masuk. Tapi nggak masuk. Dia masuk diem aja begitu.
sampai lipnya ketutup lagi. Langsung saya lirik-lirikan sama si Pian. Itu orang kenapa? Gitu. Iya. Agak aneh sih. Benar itu aneh tuh orang tuh, nggak jadi masuk gitu kan. Itu sampai atas itu, sampai pintu tuh nggak bisa dibuka, sampai kebuka sendiri. Tapi yang kalau penampakan lantai 14 gini, teman lu si Bobby ini pernah cerita juga nggak? Ada? Enggak, dia nggak cerita. Saya sempat cerita ke dia, itu gua sempat ngalamin nih Bob, waktu di lantai antara lantai 14-15 itu ada bapak-bapak mau masuk nggak jadi. Dan itu mukanya benar-benar pucat. Saya bilang gitu. Tapi dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Udah belum ada info, belum ada apa namanya cerita dari teman belum kerja, ada kata dia gitu. Cuman yang jelas itu kalau di room yang lu tempatin itu emang sering terjadi hal yang aneh ya. Dari suara-suara, dari gua pun ngerasain bersihin tiba-tiba kotor lagi, terus temen gue diliatin sosok perempuan ada di luar balkon, ada dia gitu. Iya. Makanya gue ngajak lu nih ke sini biar lu bisa rasain sendiri lah gimana. Gue pengen banget temen cerita ke kayak lu gitu di podcast. Gue pengen banget cerita itu, cuman gue nggak enak karena gue kerja di sini, kata dia gitu. Takut kena. Ya. Gue takutnya gue kan nyari nafkah di sini, kerja di sini. Nanti kalau gue cita-cita gitu, gue nggak tahu. Takutnya kejadian apa sama gue nanti, kan gue nggak tahu. Iya. Benar. Gitu. Ya. Oke Bang, berarti kan tadi yang lu lihat di unit itu kan cuma ada satu sosok nih. Iya. Nggak ada sosok lain ya, Pak dari si Bobby ini. Nggak ada. Jadi sosok itu yang saya lihat tuh benar-benar sosok perempuan itu. Oke. Nggak ada yang apa? Oke, pocong atau nggak ada gitu. Ada. Itu benar-benar fix sosok itu. Tapi kalau di sekeliling unit itu kan ada kamar-kamar lagi. Iya. Kan? Nah itu pernah nggak ada yang ngalamin di situ tuh? Entah itu tamu, entah itu siapa. Katanya yang kerja bukan tamu. Jadi yang kerja di situ yang suka bersih-bersih, suka yang sewa-sewain kamar itu ya mirip-mirip lah kayak gitu, kayak semacam bersih-bersih, tahu-tahu kotor lagi. Ya, tapi di sebelah unit ini, bukan di unit ini. Unit ini katanya pernah kayak gitu. Gitu. Cuman lebih sering di kejadian itu ya di unit ini ya. Dan terus temennya juga sempat ngelihat malah sosok itu ada di luar balkon. Iya. Sosok cewek ini ya mungkin itu sih yang menyerupai yang lompat itu. Mungkin. Dan itu malam katanya, pas dia nongolin itu malam, pas yang sosok di luar balkon itu malam. Iya. Dan emang kalau siang emang nggak ada masalah tadi ya? Nggak ada masalah, dari siang sampai sore itu saya nggak masalah. Cuma pas sore ini, yang pas mandi ini. Mandi saya dikerjain kayaknya. Dan para pekerja juga emang ngalaminnya pas malam doang. Pas malam. Rata-rata siang alhamdulillah aman ya. Iya, siang alhamdulillah aman. Oke, itu tadi cerita dari Bang Angga nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi tantang nih Bang Eli. Iya. Nempatin salah satu apartemen yang emang bekas dulu ada bilangnya sih kasus pembunuhan. Iya. Tapi apa yang lu lihat nih ya emang berantem ya. Iya. Tapi ya nggak tahu percaya nggak percaya. Iya. Itu yang dilihat sama Bang Angga ya. Iya, kayak gitu ya. Mungkin entah kalau polisi tiba-tiba nelpon kita nggak tahu juga ya. Tapi itu kan gaib, kita nggak punya bukti apa-apa. Mungkin emang benar bunuh diri atau Bang Angga ditipu sama jin, dilihat gini. Bisa jadi mimpiin dengan konsep yang berbeda gitu kan. Kita nggak tahu juga. Iya. Pokoknya ya dari kepolisian bilangnya dia bunuh diri. Iya, bunuh diri. Dan emang fixnya emang ceritanya emang bunuh diri. Tahun 2021 ya. 2021. Yang penasaran searching aja lah. Ya, pokoknya kita nggak mau nyebutin apartemennya Bang ya. Aduh, oke. Thank you banget nih Bang. Iya, sama-sama. Udah mau datang lagi nih, main lagi nih Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian nih yang mau jadi narasumber juga nih di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Angga juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.